Ya, matiin rezeki memang bener, Dok. Tapi kenapa anehnya kamu mau menerima uang 2.500 dengan iming-iming diberikan ATM? Sebenarnya kan itu udah mohon itu bukan sekali dua kali gitu loh, bukan langsung enggak, karena aku kasih segini enggak, udah ngomong tuh udah berapa kali gitu loh, karena aku jadinya ya udahlah, aku bilang pikir gitu loh, enggak sekali aku tolong bukain ini ATM, nanti kasih segini terus langsung aku bagiin, itu bukan, itu udah berapa kali mintanya. Gini loh sayang, berapa kali pun jika kamu menolak, tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu. Paham nggak maksud saya? Sih. Ya, Pak. Jadi kesalahannya bukan ada di siapa-siapa, di kamu, sama kamu sendiri. Aku kan nggak tahu kalau mau jadi kayak gini juga, aku nggak tahu kalau ATM itu bisa buat nipu orang kan, ini gitu. Terus keduanya juga kenapa aku bisa mau, karena kan yang ngomong itu kan tetanggaku ini, gitu loh. Sebentar, tetanggamu ini yang nyuruh atau yang OS saja? Yang dia ngomong sama temen, cuma dia yang disuruh sama temanku ini, yang tanggaku itu yang disuruh sama dia gitu. Terus dia yang telepon aku gitu. Karena ATM ku juga dipakai sama dia, tapi nggak sampai meledak kayak gitu, sama-sama aku jadi korban, dia jadi korban, cuma dia aja yang setelah dia langsung ada laporan dari itu Pak Gede, terus punya aku suruh tak ancam sama dia, jangan sampai kayak punya temenku, sama-sama kita korban gitu loh. Berarti kamu juga ATM-nya dipakai sama dia? Iya, udah 80 kalau nggak salah, itu masih ada surat-suratnya aja aku lah. Oke, jadi dia tidak merusak kamu, tapi malah merusak tetanggamu, benar nggak? Iya. Gini loh, Mbak, saya tidak tahu kenapa kamu terus sampean, Mbak, sampean yang ngenalin temennya itu, sampean sendiri, aku merasa sampean ada yang nggak benar di sini. Kenapa sampean memohon ke dia juga untuk membuka ATM buat temenmu yang OS? Kalau tetanggamu kan juga nggak tahu, Mas sayang. Iya, saya juga nggak tahu kalau dia maksudnya dirinya mau buat kayak gitu, orang setelah dia buka, dia dulu yang buka, terus aku buka juga, tapi terus punya dia dipakai, punya aku juga dipakai ya, punya dia over, terus punya aku, terus dia awas kalau punya aku sampai kena kayak gitu, akhirnya punya aku juga itu ditutup sama dia, tapi aku dapat surat dari sana suruh ganti pin apa gitu ya, jadi kayak nyamuk, cuma aku nggak sampai kena kasus gitu, Mbak, sama-sama aku juga jadi korban, nggak tahu. Ngerti. Maksud aku adalah kenapa kamu nggak tahu harus memperkenalkan juga sama temanmu? Ini adalah kesalahan kalian berdua kalau dipikir salah ya. Iya, maksudnya aku juga nggak tahu, karena aku juga orang awam, nggak tahu kalau dia sejahat itu. Aku apalagi kalau masalah duit kayak gitu kan aku nggak tahu, ya nggak. Kalau dia dikasih duit, kalau aku kan nggak dikasih duit. Berarti sampean juga dikasih duit dong? Sampean juga dikasih duit? Sama sekali. Hah? Aku sama sekali nggak dikasih. Lah sampean juga ngasih ATM ke dia loh? Sampean nggak dikasih sama sekali? Aku kan karena temennya udah dipakai nggak apa-apa, terkira kan nggak buat kayak gitu lah, namanya kita sama temen, aku udah kenal lama sama dia kan, aku nggak curiga. Bukan sebentar. Karena kita. Sebentar, saya tanya dulu. Kan temenmu uangnya dia dikasih uang 2.500 karena buka satu, dan kamu dikasih uang apa enggak? Enggak, aku enggak dikasih. Lah kamu juga buka ATM loh? Iya, tapi ATM itu dipakai dia, aku cuma pinjam sama dia 500, terus setelah punya dia ATM-nya kena, terus itu 500 nggak kembaliin sama dia. Bukan, gini secara logika saja, waktu dia bukain aja dikasih 2.500, lah kamu bukain, kenapa kamu mau bukain lah kamu nggak dikasih uang? Karena itu kan temenku, nggak tahu kalau kayak maksudnya kalau dia itu teman sama dia udah lama gitu. Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau. Karena aku mau itu kan juga, ini kan temanku yang nyuruh kan, sama-sama teman gitu loh. Yang tetanggaku yang ngomong. Iya, kalau aku tiap libur aku sama dia di rumah dia, jadi aku kan nggak curiga, namanya kita teman kan, aku juga makan di sana gitu, aku nggak tahu dari Allah masalah uang kayak gini, tahu-tahu punya si itu yang meledak gitu loh.
Oke, ya jalan satu-satunya adalah Dok untuk meringankan kamu bahwa uang itu bukan kamu yang ngambil, bawa polisi aja Dok hari Minggu. Iya, minggu besok Paham nggak, Dok? itu berarti si temanku itu harus ngomong sama yang megang Ya, kemarin ya, itu. Ya, secepatnya Dok, secepatnya Dok. Biar kamu kasusnya bisa dipending dulu, di sidang dulu Dok. Iya. Kira-kira kalau aku kira-kira gitu kalau aku seandainya emak ke sana terus aku telepon sama polisinya itu apa mau itu polisi langsung datang ke situ? Bukan, kamu laporan dulu, jangan langsung datang ke sana dulu. Biar polisi yang grebek. Biar polisi yang grebek. Paham nggak? Jangan datang ke sana baru nyanggil polisi ya, polisinya belum datang, dianya udah hilang. Iya benar. Kamu harus ngelaporan sama polisi kapan digrebeknya. Tapi kita bisa nyari karena nunggu-nunggu. Aku juga nggak ada yang nungguin. Gitu. Makanya kalian harus ngomong sama polisi, aku bisanya Minggu. Kalian harus secepatnya ini Dok. Kamu ingin secepatnya kelar Dok. Ngerti nggak? Iya, aku kan udah di stop. Aku dari bulan kan udah setengah tahun dari bulan 3 sampai bulan 9. Aku udah bulan terakhir tuh bulan 9 aku ke kantor. Nanti tanyain kapan gimana kan gitu pulang. Bulan 9 ya aku bulan 10 ya aku bilang gitu. Aku suruhnya cepetan katanya gitu. Berarti kamu gak usah kesini lagi bulan depan katanya gitu. Bukan, ya kamu sekarang kan ngaku karena ada ya pihak yang ambil ATM tuh ada. Jadi kamu minta diundur waktunya. Sekarang kamu minta. Paham nggak? Soalnya ini kan kasusnya biar temanmu itu kan kemarin aku udah bilang Dok. Sekalian nganu bukan siapa yang salah gitu loh. Iya makanya besok temanku intinya nanti apa kapan ngomong tiapnya hari Minggu kita ke sana jam berapa langsung nanti kan dia gak curiga sama aku ini jangan dilihat dulu gitu loh Teh. Makanya kamu harus ke polisi itu mengatakan bahwa saya sudah menemukan orang yang pakai ATM saya. Tapi saya bisa datangnya hari Minggu. Paham nggak Dok? Nanti aku yang naik dulu, kalian di belakang gitu. Aku ngobrol berapa menit, nanti kalian masuk gitu. Ngerti ya? Ya nggak gitu. Betul. Sekarang kalian coba komunikasikan. Kalau masih nggak paham, telepon aku. Iya. Soalnya aku udah paham. Aku udah ngomong. Oke, siap. Terima kasih ya sayang ya. Masalah. Ya aku yang makasih banget Mbak Yuni. Ntar telepon aku tetap tak dampingin kalian. Sampai kamu pulang ntar tak dampingin Dok. Sampai kamu pulang ntar tak dampingin. Kamu telepon aku. Kalian di bandara seperti apa kejadiannya? Karena aku tidak ingin ada orang-orang lain yang sama kayak kamu sayang. Iya makasih. Oke siap. Oke bye. Kasus money laundry di mana cuma dikasih uang 2.500, ATM-nya dipakai meledak sampai 250.000. Saya tidak tahu. Saya cuma bisa membantu doa, dukung mereka agar yang terbaik buat mereka. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.